Di tengah padatnya belantara beton Jakarta, hamparan sawah mungkin terdengar seperti kenangan masa lalu. Namun faktanya, masih ada tanah yang ditanami padi dan dipanen secara berkala. Lantas, seperti apa lika-liku bercocok tanam di tengah kota metropolitan? Rian Fernando punya informasi selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Berapa 60-30? Buset, berat bener. Tak tak. Apa itu? Ada. Bagi sebagian orang, sawah mungkin hanya kenangan masa kecil di kampung halaman. Tapi bagi petani di Jakarta, sawah adalah napas yang masih dijaga di tengah sesaknya kota. Disinilah hijau padi menantang abu-abu beton. Ya, Anda tidak salah dengar. Di tengah gedung tinggi dan asap kendaraan, terbentang sebuah lahan hijau lebih dari 3 hektar. Inilah sawah di ibu kota, dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan diberi nama sawah abadi. Saat musim panen tiba, sebagian besar petani tidak lagi menenteng sabit. Sebuah mesin permanen masuk ke petak-petak sawah, memotong padi dan memisahkan gabah dalam satu tarikan. Alat berat ini dipilih karena begitu efisien. Namun penggunaannya bergantung pada ketepatan waktu panen. Bila terlambat beberapa hari seperti ini, dampaknya... Pak, ini kan ada alat gede. Kenapa kita harus pakai manual gini sih? Kan makan waktu, Pak. Ya, karena kan yang manual ini bagian petak-petak yang rumputnya yang rebah. Kalau pakai mesin kombain gini jadi nggak kena gitu. Ternyata ada beberapa ratus meter lahan yang masih harus diarit secara manual. Ini yang rebah-rebah aja. Ya, rebah-rebah ya, Pak ya. Caranya seperti ini. Karena kalau kombain nggak mungkin bisa kalau yang Kondisi ini dikenal petani sebagai padi rebah. Saat panen molor, tangkai padi mulai lemas dan tidak mampu menahan beratnya gabah. Ini yang bobok-bobok kayak gini nih, nggak kena tuh sama si alat gede. Tapi yang buat saya agak pusing adalah kata bapaknya, Mas jangan keinjek banget gabahnya Pak tadi Pak. Iya, jadi si bulir padinya jatuh. Belir padinya jatuh, eman-eman sayang. Udah Sayang. nunggu sekian ratus hari. Jadi harus hati-hati dalam melangkah. Satu petak selesai, waktunya pindah ke petak lain. Ya, kalau ngerebah kayak gini tuh kebayangnya tuh kayak rumput gitu loh. Padahal dia tuh udah ada kayak pegangan-pegangannya begini. Susah kalau udah ngerebah. Gak kebayang kalau semuanya ngerebah. Kata bapaknya kalau telat beberapa hari begini semua bentuknya bobo. Selesai. Langkah saya berlanjut ke proses utama hari ini. Mesin utama yang dipakai untuk panen padi bernama Combine Harvester. Ia bekerja serba sekaligus, memotong, merontokkan dan membersihkan gabah. Buset, berapa kilo ini? Taruh, berapa kilo? Berapa 60-30? Iya. Buset, berat bener. Wah, hati-hati pinggang nih. Ngeri. Saya yang baru pertama kali naik mesin combine, rasanya ingin angkat tangan. Getarannya menyusup dari kaki sampai ke kepala, membuat konsentrasi langsung buyar. Di saat bersamaan saya harus membuka saluran gabah, menampungnya, lalu mengikat karung menggunakan besi dan tali rafia. Disinilah saya sadar, di balik mesin canggih, tetap ada keringat yang tidak bisa digantikan teknologi. Para pekerja panen yang juga akrab disebut pencari padi tua ini tidak hanya bertugas di Jakarta. Mereka berpindah-pindah sawah, menyusuri sawah demi sawah di pelosok tanah air. Dan untungnya hari ini langit sedang ramah. Karena jika hujan turun, segalanya akan berjalan jauh lebih sulit. Ceritanya waktu itu karena muatan di sini terlalu banyak, ada 9 karung lahan dalam, akhirnya amblas. Terus gimana tuh? Ya diakalin. Dibuang dulu lumpurnya di kolong-kolong ini gitu kan, pakai diikat pakai balok getrek baru naik. Dan ternyata tidak hanya saya yang kepayahan, juru kamera kami juga merasakan hal yang sama. Aduh, gimana nih pinggang? Pegangan sih ini bro, karena gua tumpuan gua di tangan. Pinggang aman, tangan yang nyut-nyutan lumayan, berasa kayak habis nge-gym. Oh kan, jadi nggak cuma hostnya doang, PJ-nya juga ngap banget. No, kira-kira kayak gitu tuh. Apakah setelah panen di lahan seluas ini tugas saya selesai? Tentu tidak. Saya berharap begitu, tapi nyatanya baru setengah jalan.
paket. Meski hanya sekitar 3 hektar, semua hasil panen tetap harus diangkut manual satu persatu dengan motor. Bentar. Gebrakin. Nah, beratin ke saya, Bang. Nah. Nah, ini nggak jatuh nih harusnya nih. Ya kalau jatuh ke bawah. Sip. Angkat, berangkat, taruh. Angkat, berangkat, taruh. Gerakannya 3 kata, tapi rasanya 1000 langkah. Wah, ampun lelahnya. Karung-karung sudah rapi di tepi sawah, tapi babaknya belum selesai. Oke, semangat ya. Oke. 50 kilo. Lebih ini. Lebih. Pinggang ke. Langit mendarat buram, angin membawa isyarat hujan. Kami buru-buru membentangkan terpal. Ayo. Help me. Cirali. Kusik. Ini dulu. Waktu menariknya mundur, saya terlalu percaya diri hingga akhirnya terjengkang sendiri. Seluruh pekerjaan ini diselesaikan hanya dalam 1 hari. Begitu gabah terakhir diangkat, lahan langsung dipersiapkan lagi untuk musim tanam berikutnya. Dan waktu pun berlalu. Salah satu liputan sehari menjadi yang terlama karena nunggunya sampai sebulan lebih. Sekarang gabah-gabahnya sudah siap untuk diambil, sudah jadi bibit, dan kita akan tandur di sana. Begitu panen selesai, gabah dialihkan ke proses penyemaian. Ia akan tumbuh menjadi bibit unggul. Jadi jangan bingung ya, kenapa kok outfitnya beda dengan yang beberapa menit sebelumnya, karena memang sudah beda bulan. Sekitar sebulan setelah masa panen, bibit yang tumbuh di petak dicabut. Gini, salah ya Pak? Hibel tanahnya gitu. Oh, Tangan kirinya di bawah. salah. Narik gini ya? Oh, ini jadinya terlalu menggumpal. Benih ini kemudian dibagi untuk beberapa kebutuhan. Sebagian disalurkan kepada petani yang masih bertahan di Jakarta, sementara sebagian lain ditanam kembali di 3 hektar lahan yang dikelola di sawah abadi ini. Benih udah, sekarang bawa ke tempat tandur. Sana Pak ya? Iya, sana. Bentar dulu. Berat. Berapa kilo ini? Berapa kilo ini? Dung tak. Ada 40 kiloan. 40 ya? Lagi-lagi terlihat mudah, tak bisa dicoba. Tubuh saya baru sadar pekerjaan ini tidak senyaman kelihatannya. 40 kilo nahan di pundak berasa juga ya? Wah, nggak kuat. Ininya tajam. Coba deh belajar sekali lagi dah terakhir. Ya, coba. Sampai enggak? Enggak akan nyampe. Wah. Dipopongin aja dah. Nah, begini aja. Fisik tidak prima? Jangan coba-coba. Dalam hitungan menit saja tenaga saya terkuras begitu cepat. Respect tinggi-tingginya buat para petani. Beras yang saya makan setiap hari, gini bikinnya. Hati-hati Bang Nedi, nanti Anda jatuh, saya jatuh, kita jatuh bersama nih. Walau menandur sudah dimulai sejak pagi, pekerjaan ini tidak berhenti. Meski matahari nyaris tepat di atas kepala. Di mana Pak? Situ ya? Ada. Ada aja anak kota ngikut-ngikut. Bang, daripada kecebur Bang, saya kembalikan dulu Bang. Iya, tiap hari nge-gym dia. 40 kilo tapi nahannya pakai bambu. Ini malam pedes ini. Proses menandur tidak dilakukan secara acak ya. Semua tertata. Kalau ngelempar itu tuh, habis ngelempar yang kiri, yang kanan, kiri kanan supaya dia tetap seimbang. Bentar napas dulu, ini atas pala panas banget berketeng-teng. Tapi bawah dingin, lumpur. Aduh. Ngap. Setiap langkah harus mengikuti garis yang telah ditarik terlebih dahulu, supaya baris padi rapi dan memudahkan pemupukan serta pengecekan di kemudian hari. Saya baru tahu sistemnya bukan rapat terus. Setiap 5 kali menancapkan bibit, harus ada satu jarak yang sengaja dikosongkan. Dirapetin. Kenapa kalau rapat? Kalau rapat ntar kalau nyempret nggak bisa.
Oh, kalau rapat gak bisa napas. Ngap. Oh, benar. Saya naruhnya sesuai. Cuman tadi terlalu rapat. Setelah penanaman, padi akan tumbuh subur selama kurang lebih 3 bulan. Setelah masa panen tiba, baik menggunakan mesin maupun diarit secara tradisional, siklus ini berulang. Gabah dikumpulkan, disemai kembali menjadi bibit, ditanam, hingga akhirnya menjelma jadi butiran beras siap konsumsi. Kan khususnya pemerintah DKI adalah melayani masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kami penuhi dulu kebutuhannya, jika nanti stok itu masih ada, kami akan tawarkan bekerjasama dengan di wilayah sekitarnya. Dan ada yang bisa menebak sebenarnya seberapa luas lahan hijau di ibu kota yang saat ini sedang digarap jadi sawah. Harapan memenuhi kebutuhan benih oleh petani yang ada di Jakarta, yang kurang lebih Jakarta ini masih tercatat 300 hektar lebih petani yang memperbanyak padi untuk konsumsi. Pada akhirnya di tangan para petani, gabah berubah menjadi beras, lalu jadi nasi hangat yang tersaji di piring Anda. Setiap bulir beras yang jadi nasi ini bukan terjadi dalam semalam. Prosesnya panjang. Mari makan. Ngap. Makan. Perjuangannya yang diingat. Di suapan pertama ini saya seperti melihat ulang apa yang baru saya jalani. Lumpur yang berat, panas menyengat, keringat menetes, dan hujan yang mengancam. Semua itu ada di balik nasi yang saya makan. Saya ingat pas kecil ibu saya pernah bilang, jangan buang-buang nasi, nanti nangis nasinya. Dan saya sadar yang nangis ternyata ada 2. Yang pertama yang nyari duit buat beli nasi, yang kedua yang bikin nasi ini dari nol. Ngap jadi petani, respect, keren, luar biasa. Jadi mau makan pakai apa hari ini? Tetap, kalau saya nasi biar warak. Akhir kata, Gian Fernando, Nedi Pranedia, Jakarta.